Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya atas nama Gembala Sidang dan seluruh anggota jemaat GBI Berpanas mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada bulan Maret dan April. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah secara online di pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, biar pagi hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti dalam keadaan sehat. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita nyanyikan satu pujian, Bapa Kau Setia.
meninggalkan kami anak-anakmu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Bapa, kami siap memuji dan besarkan nama-Mu. Layakan kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan Bapa. Pimpin urapi kami Bapa. Biarlah pujian kami yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Kita nyanyikan pujian. Tiada pernah ku jumpa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita masih tetap berdiri, kita nyanyikan pujian Telah Kulihat. Kau menderita ganti
Kau menderita gantikanku. Dengan darahmu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus kami sembah firman-Mu. Amin. Baik, puji Tuhan, kembali kita masih dapat melakukan ibadah online. Pagi hari ini kita sama-sama patut mengucap syukur, dan saya percaya ada sukacita dalam setiap kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara di rumah, tetaplah ikuti ibadah ini dengan sebaik-baik mungkin, dan kita pun pasti akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Disertai ibadah kita dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, melalui setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita harus mengakui bahwa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota, Dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya, bahkan dikatakan kita sebagai umat perjanjiannya. Kalau kita percaya kita adalah umat perjanjian yang Tuhan telah tetapkan kita sebagai anak-anaknya, bukan hanya sekedar kita diangkat sebagai anak, tapi melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sebab itu kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang ada, yang dapat hadir di tengah-tengah kita, dan bahkan Dia nyata secara pribadi walaupun kita tidak dapat melihat secara mata jasmani ini. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ada dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena itu dalam pembacaan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-18, mari kita lihat. Matius 18 ayat yang ke-20, Tuhan menyatakan bahwa Dia ada di tengah-tengah setiap umat perjanjiannya. Dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-20 berbunyi demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Membuktikan pula bahwa kuasa Tuhan yang tetap tidak berubah. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya.
kuasa Tuhan, kuasa ati kodrati yang Tuhan berikan kepada kita, dia tidak berubah. Mungkin kasih kita bisa berubah kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap kasihnya kepada setiap kita manusia yang berdosa. Dia masih menantikan kita umat yang berdosa ini, yang masih memiliki kodrat dosa. Dia masih menanti kita untuk datang menerima dia dan kita bertobat kepadanya. Oleh karena itu, dia yang nyata dan dia yang ada di tengah-tengah kita itu, kita harus mengalami dengan sungguh-sungguh. Alamilah Tuhan secara real, bahwa dia dapat kita temui. Dia hanya sejauh dengan doa. Melalui doa kita bisa, melalui kita di dalam alam roh kita bisa memandang wajah Tuhan. Dalam bukti nyata juga firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, membuktikan bahwa Allah itu tempat perlindungan kita dan kekuatan, penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti, membuktikan Tuhan itu tempat perlindungan kita dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Kalau kita melihat Tuhan dengan mata jasmani ini, kita tidak pernah bisa dapat menjumpai Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati dan kita berdoa, kita undang Roh Kudus, Tuhan yang rasanya jauh ada di tempat kemuliaan Bapa di sorga, kita dapat melihat wajah Tuhan dan kita bisa berdialog, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat percaya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh dapat membuktikan dan merasakan bahwa Allah itu ada dan hidup, benar-benar nyata. Maka sebab itu semestinya kita sebagai orang Kristen atau umat percaya kepadanya yang sudah lama, yang sudah puluhan tahun, mungkin kita dikatakan Kristen dari sejak kanak-kanak, dari kecil. Sesungguhnya kita harus sudah mengalami Allah dalam hidup kita secara real, secara nyata. Kita dapat memanggil Tuhan, ya Bapakku yang di surga. Kalau kita mempunyai link, mempunyai channel ke surga, kita hanya sebut Bapa kami di surga, langsung dia hadir. Bukan hadir secara wujud nyata pribadinya, secara tubuh jasmani ini, tapi dia hadir di dalam roh. Roh Kudus itu ada di mana-mana, di setiap tempat, di segala tempat Roh Kudus itu hadir. Kalau kita mau memanggil Tuhan, mau mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, pasti dia akan hadir di tengah-tengah kita. Dengan demikian setiap kita yang percaya kepadanya, kita harus mempunyai kesaksian dalam batin ini. Ada kesaksian dalam batin kita, membuktikan, menyatakan bahwa Allah itu hidup. Oleh karena untuk membuktikan bahwa Allah hidup dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya secara pribadi lepas pribadi, Allah itu ada dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Namun kita harus mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa kehadiran Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, bukan untuk memberikan kita kuasa melalui mujizatnya. Meminta mujizat Tuhan agar kita yang kurang mampu diberikan kemampuan secara intelektual kita, yang miskin dapat diperkaya,
yang sakit dalam nama Yesus dengan bilur-bilur Yesus, maka yang sakit akan disembuhkan. Bukan. Kalau masalah kuasa mujizat, setan pun, iblis pun bisa memberikannya. Di Gunung Kawi, orang banyak yang datang ke sana untuk meminta harta kekayaan dengan satu tumbal yang harus dipersembahkan anaknya, istrinya, atau saudaranya, untuk mendapatkan harta kekayaan yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia tidak meminta tumbal, tidak meminta pamrih. Kalau Dia menolong kita, Dia memberkati kita melalui usaha pekerjaan kita, melalui sakit penyakit yang kita alami. Ya, kita ke dokter, kita menjaga, kita punya pola hidup dengan makanan yang tidak mempengaruhi penyakit kita. Kita berdoa, pasti Tuhan akan memberikan kita kesehatan. Kita mesti berusaha, bukan bim salabim ala kadabra, sakit sembuh, miskin jadi kaya. Tidak. Kita mau menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang mempunyai harta yang cukup. Kita harus bekerja, harus berusaha. Karena itu kehidupan kita secara pribadi yang dilakukan oleh Tuhan kita, bukan kita untuk mendapatkan berkat, kuasa untuk mendapatkan berkat di bumi ini. Tapi Tuhan merindukan dalam setiap kehidupan kita secara pribadi kuasa yang diberikan untuk menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menyaksikan akan kebesaran, keagungan, kehormatan Yesus Kristus. Apa-apa saja yang telah mengubah setiap kehidupan kita yang kita sudah alami, sehingga kita bisa merasakan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Galatia pasal yang kedua 20 katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga kita ada perubahan. Bukan lagi apa yang kita lakukan kehendak diri kita sendiri, tapi kita lakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tadi saya katakan, kita harus menjadi saksi Tuhan. Dalam kitab Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, jika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah kuasa yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai saksinya. Karena itu ada beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut, membuktikan bahwa kita mempunyai satu kesaksian dalam hidup ini, dan yang dapat kita alami secara real dan nyata. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, seseorang yang ada kehidupan Kristus dalam dirinya, yang pertama dia akan mengalami perubahan dalam karakter hidup. Perubahan karakter yang dulu mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan kodrat dosa, tidak sesuai dengan pikiran perasaannya Tuhan. Tetapi ketika kita mulai membuktikan bahwa Tuhan itu hidup dan real dan nyata, bisa memimpin kehidupan kita, dan kita bisa mengalami Tuhan akan mengubah hidup kita, maka kita percaya Tuhan akan merubah karakter kita. Inilah pengalaman yang harus kita alami. Mengalami perubahan dalam karakter. Maksudnya perubahan karakter itu, kita tidak lagi ada kerinduan untuk berbuat dosa atau melanggar akan segala kehendak Tuhan.
Tapi kita makin perbuat hidup kita ini makin merindukan memiliki kodrat ilahi. Kita akan melakukan setiap apa yang kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Dikatakan pikiran dan perasaan Kristus yang kita lakukan. Hal yang kedua, setiap kita yang telah mengalami Kristus itu ada dalam kehidupan kita, dia akan mempunyai perasaan damai sejahtera. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, saya katakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hal yang kedua, kita akan memiliki perasaan damai sejahtera yang sangat kuat, yang melebihi kesenangan maupun kebahagiaan apapun dan dari siapapun yang dapat memberikan kita rasa bahagia. Tidak akan melebihi apa yang Tuhan berikan sejahtera bagi kita sekalian. Tidak mungkin sama. Dalam kitab Roma 15 ayat 33 katakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Haruslah kita mengalami Kristus sehingga kita mempunyai damai sejahtera, ada sukacita. Membuktikan kita mengalami surga. Kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita, sebab dikatakan hal kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Kita akan merindukan, selalu ingin belajar firman Tuhan. Ada kerinduan untuk mendengarkan, membaca firman Tuhan. Karena di dalamnya akan terkandung suatu damai sejahtera dan sukacita. Roh Kudus akan memimpin segenap hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, ini hal yang kadang-kadang kita anggap mustahil. Mustahil. Yang ketiga dikatakan bahwa setiap kita, kalau kita sudah mengalami Kristus, telah mengubah hidup kita dan kita telah mengalaminya, dia ada dalam pribadi kita. Dikatakan dia tidak akan lagi mengalami ketakutan. Perasaan takut tidak akan ada dalam diri setiap orang yang telah mengalami Kristus. Perasaan tidak takut untuk menghadapi apapun juga. Tidak lagi takut miskin, tidak lagi takut tidak dihargai, dihormati, bahkan tidak takut mati. Ini poin yang paling jarang dimiliki oleh setiap orang. Ketika tidak takut menghadapi kematian, ini adalah hal yang sangat luar biasa yang kita alami dalam kehidupan selama kita hidup menumpang di bumi ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 katakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Selalu merasa cukup. Ada makanan, ada pakaian, dan mungkin yang lain-lain cukup. Tidak ngoyo untuk mencari lebihnya. Cukup. Ini yang membuktikan bahwa kita tidak pernah lagi terpikir sebelumnya kalau kita belum pernah mengalaminya. Tapi ketika saat kita mengalami hal tersebut, waduh, kita akan terkagum-kagum. Wah, Tuhan itu hebat dan luar biasa. Bukan hanya orang berkata, apa kabar? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Yang luar biasa itu, kalau Tuhan telah memberikan kita perubahan. Kita diubahkan dari karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, karakter yang
ada kandungan kodrat dosa, tapi Tuhan telah mengubahkan kita, menjadikan kita kodrat, memiliki kodrat ilahi. Yang dulu kita tinggalkan, yang sekarang kita lakukan sesuai kita. Hal yang kedua, kita memiliki perasaan damai sejahtera. Punya uang, tidak punya uang, haleluya. Ada damai sejahtera, damai satu dengan yang lain, damai kepada Tuhan, ada sukacita. Yang ketiga, perasaan tidak takut menghadapi apapun juga. Inilah 3 hal yang harus kita perjuangkan dalam menghadapi dunia yang penuh dengan gejolak ini. Zaman sekarang berjagalah, ya, karena sana sini memberitakan, mengabarkan hal-hal yang menakjubkan. Biarlah kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa memanggil Tuhan. Dia ada hadir di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah masing-masing, dalam mengikuti acara kebaktian secara online ini, percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga rumah tanggamu. Amin buat firman Tuhan. Persiapkanlah hidup kita. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita manusia yang seharusnya kita harus menerima upah dosa ialah maut. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita telah dianugerahkannya, dikaruniakan keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Persiapkanlah Bapak Ibu yang ada di rumah. Mungkin Bapak Ibu tidak mempunyai anggur dan hosti perjamuan kudus ini, mungkin bisa mempersiapkan dengan minuman yang lain, atau juga roti bisa, atau biskut regal. Yang penting kita bersama melakukan perjamuan kudus pada pagi hari. Saya undang berdiri semua. Kita angkat satu pujian, pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Haleluya. Ada satu bukit, ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, karena dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana
aku dapat ampun dosa, aku dapat ampun dosa, ampun dosa. Marilah angkat roti dan anggur perjamuan kudus di tangan kanan kita dan tangan kiri. Angkatlah roti di tangan kanan dan anggur perjamuan kudus di tangan kiri. Sebelum kita makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus ini, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa roti perjamuan kudus ini adalah tubuh Kristus? Amin. Katakan amin, mari kita makan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Angkatlah anggur perjamuan kudus di tangan anak kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita meminumnya kembali, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita? Anggur perjamuan kudus ini membuktikan benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus. Percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Ya dalam masane. Haleluya. Ya dalam masane. Ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah mati tapi kuburan 3 hari Dia bangkit kembali. Inilah Tuhan, engkau bersyukur kami kepada Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, ungkapkanlah syukur kita kepada Dia. Hasil pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Dia rela menderita, mati, bukan untuk mencari kesenangan, bahkan mencari kuasa dalam hidup kami, tapi semata-mata oleh karena Bapa di sorga yang memberikan tugas buat Dia menjadi juru selamat umat manusia. Patutlah kita mengucap syukur, bahkan seharusnya kita menangisi diri kita sendiri. Kita yang seharusnya masuk dalam api neraka, api kekekalan yang harus menjadi bagian kita. Ya dalam musik dalam musik kita yang tidak berharga telah dinyatakan oleh Tuhan berharga di hadapan.
Ini anak-anak tebusanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia rela tidak mengalami kesukaan selama dia hidup di bumi. Dia tidak merasakan suku layaknya sebagai anak-anak yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus tidak pernah mengalami yang namanya memiliki kekuasaan, memiliki satu kesempatan untuk bermain-main dan hal-hal yang sama yang kayak kita lakukan di bumi. Marilah kau karena syukur memulai doa-doa kita kepada Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau telah memberikan putra tunggalmu Tuhan Yesus Kristus sebagai tumbal dosa buat kami, supaya kami tidak lagi memiliki kodrat dosa, tapi kami dilayakkan memiliki kodrat ilahi. Kami sebagai umat perjanjian-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang merindukan kami semua untuk menjadi saksi-Mu yang hidup, memberikan kesaksian buat orang lain juga, bahwa kami telah mengalami perubahan dalam karakter kami. Kami mempunyai satu perasaan damai sejahtera, walaupun di tengah-tengah dunia sedang goncang-gancing, dunia sedang mengalami kegentaran dan mencekam ini, tapi kami mempunyai sukacita damai sejahtera. Dan Kau memberikan kami rasa tidak takut lagi menghadapi kematian Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman-Mu, kalau kami hidup dalam Kristus, mati merupakan keuntungan. Inilah ya Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat juga kami berdoa Tuhan, Tuhan Kau telah memanggil kekasih kami Ibu Ruki. Kemarin hari Sabtu Tuhan, dia telah mendahului kami, dia telah pulang Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Tuhan berikan penghiburan kekuatan buat seluruh keluarga almarhum, khususnya buat suaminya, buat anak-anaknya, buat mantu dan cucu, bahkan seluruh keluarga almarhum. Tuhan hibur mereka semua, dan mereka juga tetap setia kepadamu, seperti yang telah dinyatakan, yang telah dilakukan oleh almarhumah. Walaupun dalam kondisi yang tidak sehat, dalam keadaan sakit, dia tetap datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Gereja Betel Indonesia, jemaat Borpas dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami semua dengan malaikat perang-Mu, malaikat penjaga-Mu, menjauhkan kiranya Tuhan dari segala wabah pandemi virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah perlindungan kami, tempat perteduhan kami, dan memberikan kami kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan. Sungguh sangat terbukti. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Berkati negeri ini Tuhan, berkati bangsa kami, bahkan juga buat presiden kami Pak Jokowi Tuhan, dengan para stafnya, para menteri kabinet Tuhan. Kami terus berupaya Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, agar negeri ini dapat dipulihkan Tuhan. Tuhan, dalam penanggulangan dalam virus corona, supaya semakin berkurang Tuhan yang terinfeksi, yang positif maupun ODP Tuhan, yang telah mengalami hal tersebut dapat disembuhkan Tuhan, yang mati semakin berkurang Tuhan, agar kiranya kami percaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Nama dia segala nama, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup.
Tuhan memberkati kami semua, seluruh keluarga bahkan gerejamu Tuhan yang masih belum kami dapat beribadah di gedung gereja itu Tuhan. Terpujilah bagi namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, yang dikasih Tuhan, kita melakukan ibadah online pagi ini. Kembali saya menghimbau bagi Bapak Ibu sekalian, sudah diberkati oleh Tuhan dapat memberikan persembahan melalui kelompok-kelompok doa, koordinator kelompok doa, maupun juga memberikan persembahan dan perpuluhan kita melalui rekening gereja yang tertera nomor rekening di bawah ini, Bank BCA. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau saudara memberikan untuk melibatkan diri terbeban untuk biaya operasional gereja, untuk bayar listrik dan juga hal-hal yang lain. Tidak mungkin saya berdoa agar PLN menggratiskan, tidak dibayar. Perlu dibayar, bukan bayar dengan daun maupun kertas, tapi dengan rupiah. Kalau ada dolar silakan beli dolar, nggak apa-apa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita akan akhir ibadah kita dengan kita naikkan pujian, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Tuhan yang besar, yang tidak terpahami dengan akal pikiran kita. Dia real, nyata dan ada di tengah-tengah kita sekalian pada pagi hari ini. Katakan bersama, sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya katakan sebab Kau besar. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan maupun persepuluhan mereka Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anggota jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya, jadikanlah ibadah kami pagi hari ini ibadah yang memberkati kami semua, penuh dengan sukacita dan sejahtera. Dan Kau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang doa sembahyang kami. Karena itu Bapak sekalian, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapa di sorga memberikan kita anugerah dan berkat-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang begitu besar kepada kita sekalian. Dalam pertolongan Roh Kudus menyertai kita, menolong kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Ada pengumuman. Kasih Yesus, iman
syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Pengumuman terakhir bisa lupa. Nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat GP Borpanas merasakan sepenanggungan atau turut berduka cita berkeluarga Bapak Angguan yang telah panggil kemarin hari Sabtu, istri yang terkasih Ibu Ruti atau Ibu Cunio yang telah mendahului kita semua. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kekuatan, Tuhan memberkati seluruh keluarga. Amin. Haleluya.